Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Jaringan Serap Optik akan mempresentasikan hasil kajian yang sudah kami lakukan sebelumnya terhadap sebuah artikel yang terkait dengan fiber optik. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia dengan NIM 2407364. Perkenalkan, nama saya Andika Nur Fadila dengan NIM 2400951. Perkenalkan, nama saya Gevira Hairunisa dengan NIM 2405491. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Amrul Firdaus dengan NIM 2408267. Perkenalkan, nama saya Nadira Zah Setiawan dengan NIM 2402883. Oke, yang pertama itu ada identifikasi artikel. Ini adalah di mana yang artikel yang kita analisis itu berjudul High Sensitivity Fiber Optic Sensor for Carbon Dioxide Monitoring in IoT Enabled Biogas System. Artikel ini ditulis oleh 3 peneliti dari Thailand, yaitu Tai Song Kroh, Pol, dan Pulteap. Artikel ini dipublikasikan pada tahun 2026 di Jurnal Sensor Internasional dan diterbitkan oleh KAI Communication dan Elsevier. Karena sifatnya open access, artikel ini bisa diakses secara gratis di internet sesuai dengan link yang sudah tertera pada slide. Baik, selanjutnya ada bidang kajian penelitian. Jadi artikel ini tuh mengkaji mengenai pengembangan sensor serat optik berbasis refraktometri dalam konteks deteksi gas industri dengan mencakup 3 bidang ilmu sekaligus. Yaitu yang pertama ada sensor serat optik atau fiber optic sensing, itu menggunakan prinsip gelombang evanescent yang perubahan indeks bias. Kemudian ada kimia material, yaitu pemanfaatan polimer, polyhexamethylene, biguanide atau PHMB sebagai lapisan sensitif terhadap CO2. Kemudian yang ketiga ada Internet of Things atau IoT yang mengintegrasikan sistem akuisisi data real time berbasis jaringan untuk pemantauan jarak jauh. Boleh next. Kemudian ada latar belakang dari penelitian. Jadi latar belakangnya itu Thailand itu tuh merupakan penghasil limbah organik yang besar karena dia sektor pertaniannya juga terbesar di Asia. Kemudian dia tuh menghasilkan si limbah organik ini tuh dikonversi menjadi biogas melalui digesti anaerobik. Namun kemudian si produksi biogas ini menghasilkan gas yang berbahaya, contohnya CH4H2S yang memberikan resiko terhadap ledakan, kebakaran, dan keracunan. Nah, sampai saat ini tuh belum ada produsen lokal yang mengatasi hal tersebut, sehingga dari negara ini sendiri tuh bergantung kepada perangkat impor gitu. Nah, kemudian sistem pemantauan konvensional ini tuh masih terbatas, jadi datanya tuh tidak kontinu, tidak bisa diakses jarak jauh, dan tidak kompatibel dengan IoT. Nah, kemudian solusinya itu yaitu si sensor serat optik berbasis refraktometri terintegrasi IoT untuk pemantauan CO2 secara real time. Oke, selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama itu mengembangkan sensor serat optik refraktometrik bersensitivitas tinggi yang dilapisi oleh polimer PHMB untuk mendeteksi konsentrasi CO2 dalam gas biogas secara real time. Yang kedua, mengintegrasikan sensor tersebut dengan platform IoT agar
data konsentrasi gas dapat dipantau dari jarak jauh melalui antarmuka berbasis web. Yang ketiga, memvalidasi kinerja sensor secara eksperimental pada rentang konsentrasi CO2 yang relevan dengan kondisi produksi biogas nyata, yaitu 34,7% hingga 93,3%. Yang keempat, mengevaluasi stabilitas jangka pendek, repeatabilitas, dan integrasi struktural lapisan PHMB setelah paparan CO2 berulang. Yang terakhir, membandingkan performa sensor yang dikembangkan dengan teknologi sensor CO2 berbasis serat optik yang sudah ada. Lalu di sini ada landasan teori atau konsep utamanya. Yang pertama, prinsip kerja fiber optik refraktor atau yang disingkat dengan FOR, yaitu bekerja berdasarkan prinsip total internal reflection atau disingkat dengan TIR. Lalu ada gelombang evanescent yang menembus medium sekitar serat optik. Lalu ada interaksi PHMB plus CO2 indeks bias berubah, sinyal optik terdeteksi. Lalu ada parameter kunci yang kedalaman penetrasi evanescent-nya D pada sub P bergantung pada lambda dan delta N. Next. Yang kedua ada PHMB sebagai lapisan sensitif, diantaranya polimer kationik amfitilik larutan dalam air, lalu ada gugus NH2 dan NH berinteraksi selektif dengan CO2, asam basa lemah plus ikatan H. Lalu ada menghasilkan perubahan indeks bias lokal, sinyal optiknya terdeteksi, lalu keunggulannya itu stabil secara kimia, mudah deep coating, tahan paparan CO2 berulang. Next. Lalu yang ketiga ini ada IoT untuk pemantauan real time. Di antaranya data sensornya dikirim nirkabel ke server melalui modul komunikasi. Lalu ada microcontroller dengan ADC 16 bit sebagai akuisisi data. Lalu database-nya MySQL, PHP, MyAdmin plus server Apache HTTP. Lalu antarmuka webnya responsif berbasis PHP dan JavaScript dapat diakses dari mana saja. Next. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitiannya. Yang pertama itu ada fabrikasi sensor, diantaranya kupas cladding serat optiknya single mode sepanjang 2-4 cm larutan kimia, lalu larutan PHMB-nya dalam metanol ratio 2:1, lapisi seratnya dengan PHMB metanol menggunakan teknik deep coating, lalu keringanannya keringkan sekitar 110-120 menit, ketebalan lapisannya 240 mikron. Yang kedua ini ada desain sistem optik yang diantaranya sumber cahayanya Roblas LPS 1310 SC lambda sama dengan 1310 nm. Lalu ada Couplernya, seratnya 1x50/50, dua saluran pengukuran. Lalu saluran sensing sensornya berlapisan PHMB dalam kamar biogas. Lalu saluran referensinya serat tanpa lapisan kompensasi perubahan lingkungan. Lalu detektornya fotodetektor silikon Troblas PDA 10 CS. Next. Lalu yang ketiga ini ada platform IoT, data ADC microcontroller disimpan di database buffer, dikirim ke server. Lalu tampilannya konsentrasi CO2 real time, perubahannya tiap 3 detik, latensi rata-ratanya 7 ms. Yang keempat ini ada validasi dibandingkan dengan alat komersial Geotech Biogas 5000 standar tersertifikasi. Hasil kurva kalibrasinya linear dengan R kuadran 0,9985. Selanjutnya ada hasil penelitian dari kinerja sensor serat optik. Yang pertama itu ada rentang konsentrasi CO2 yang bisa dideteksi adalah 34,7% hingga 93,3%. Yang kedua, sensitivitas sensor adalah
0,196% per detik. Yang ketiga, waktu respon adalah sekitar 120 detik atau 2 menit untuk mencapai 90% perubahan sinyal penuh. Yang keempat, waktu pemulihan adalah sekitar 180 detik atau 3 menit. Yang kelima, koefisien kalibrasi R kuadrat adalah 0,9985. Yang keenam, repeatabilitas sangat baik, tidak ada drift baseline. Yang ketujuh, RSD atau Relative Standard Deviation antar siklus adalah kurang dari 3% dalam 30 siklus pengukuran berturut-turut. Yang terakhir, stabilitas lapisan PHMB tidak ada retakan, delaminasi atau perubahan warna. Selanjutnya ada hasil penelitian dari kinerja platform IoT. Yang pertama, interval pembaruan data setiap 3 detik. Yang kedua, latensi rata-rata transmisi data hanya 30 milidetik. Yang ketiga, antarmuka web dilindungi autentikasi username dan password sehingga data ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Yang keempat, mendukung ekspor data dalam format CSV, Excel, dan PDF. Yang kelima, sistem ini dapat diakses dari desktop, tablet, ataupun smartphone. Kita lanjut ke pembahasan artikel, yaitu di sini penelitian ini membahas kinerja sistem sensor serat optik berbasis fiber optik atau disebut FOR yang dikombinasikan dengan teknologi Internet of Things untuk memonitor konsentrasi karbon dioksida CO2 pada sistem biologis secara real time. Sistem ini memanfaatkan perubahan indeks bias yang terjadi ketika gas CO2 berinteraksi dengan lapisan kimia polhexamethylene bigionit atau disebut PHMB yang dilapiskan pada bagian serat optik yang telah dihilangkan keladinya. Lanjut. Selain sensitivitas yang baik, sensor juga menunjukkan repabilitas dan stabilitas yang baik selama beberapa siklus pengukuran. Tidak ditemukannya adanya pergeseran baseline atau penurunan kualitas sinyal selama proses pengujian berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan PHMB memiliki stabilitas kimia yang baik dan mampu mempertahankan performa sensor dalam penggunaan berulang. Keunggulan dari sistem yang dikembangkan adalah integrasi dalam platform IoT, mengirimkan data sensor dikirim dan ditampilkan secara real-time melalui antar muka berbasis web. Sistem ini mampu melakukan perbaruan data setiap 3 detik dengan rata-rata latensi sekitar 70 ms sehingga pengguna dapat memonitor kondisi biologis secara langsung dari jarak jauh. Dari sisi implementasi, pengguna sensor serat optik memberikan beberapa keunggulan dibandingkan sensor konvensional, seperti ukuran yang lebih kecil, ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik, serta kemampuan untuk digunakan dalam lingkungan industri. Selain itu, sistem ini juga berpotensi menurunkan biaya operasional karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap perangkat deteksi gas yang mahal. Secara keseluruhan, kombinasi teknologi fiber optic, sensing, dan Internet of Things menunjukkan potensi yang baik untuk sistem monitoring gas biologis yang efisien, akurat, serta dapat diakses secara real time. Boleh lanjut? Untuk kesimpulan artikel pada kajian malam ini, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem sensor serat optik berbasis fiber optik spektrometer atau FOR yang dilapisi secara material PHMB berhasil dikembangkan untuk mendeteksi konsentrasi karbon dioksida. Pada sistem biologis secara real time, sensor ini bekerja dengan memanfaatkan perubahan indeks bias akibat interaksi antara molekul dan lapisan kimia. Menemukan serat optik, hasil pengujian menunjukkan bahwa sensor memiliki performa yang baik dengan sensitivitas 0,1960% per detik serta mampu mendeteksi konsentrasi CO2 pada rentang 34,7% hingga 93,3%. Sensor juga memiliki waktu respon sekitar 120 detik dan waktu pemulihan sekitar 180
poliotik yang menunjukkan kemampuan deteksi yang cukup. Lanjut. Selanjutnya ada analisis kritis mahasiswa. Itu yang pertama ada kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian yang kita analisis dari kritis ini adalah integrasi sistem end-to-end, pendekatan yang holistik yang menyatukan fabrikasi, material, sensor, hingga platform visualisasi dalam satu ekosistem terpadu. Lalu validasi standar industri, memiliki kredibilitas ilmiah yang tinggi. Lalu objektivitas dan integritas, pelaporan keterbatasan penelitian secara transparan menunjukkan standar etika akademik yang sangat solid. Lalu selanjutnya relevansi strategis, lalu inovasi yang adaptif, desain dual channel yang cerdas dalam memitigasi fluktuasi. Next. Selanjutnya itu kelemahan dan catatan kritis. Kelemahan dalam artikel ini, defisit uji selektivitasnya ada campuran gas kompleks lain, yaitu CH4H2SO yang mencerminkan kondisi real di lapangan. Keterbatasan durasi stabilitas, pengujiannya hanya 6-8 jam, belum memvalidasi ketahanan operasional industri secara kontinu. Lalu validasi lapangannya terbatas. Lalu yang terakhir, verifikasi teoritis PHMB, dampak interaksi pembagian terhadap lapisan PHMB masih bersifat teoritis tahap verifikasi eksperimental. Next. Lalu yang selanjutnya implikasi dan prospek, itu ada kemandirian teknologi, efisiensi produksi, sinergi industri 4.0, dan akselerasi komersialisasi. Selanjutnya. Adapun relevansi dengan mata kuliah dari artikel ini, itu ada prinsip sensor optik, penerapan gelombang evanescent, total internal reflection, dan refraktometri serat optik. Lalu transducer dan kontraversi sinyal, transduksi optis ke elektris, integrasi sistem sensor IoT, arsitektur sistem. Ya, selanjutnya itu ada arsitektur karakterisasi sensor, dan yang terakhir relevan dengan material fungsional untuk sensor penggunaan PHMB. Next. Adapun daftar pustakanya tertera pada slide. Untuk lebih lanjutnya bisa mengunjungi link yang tertera. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.